في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggetarkan, inilah isi pidato Umar bin Khattab saat dilantik menjadi pemimpin. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang tegas. Pada awal masuk Islam, Umar bin Khattab selalu berada di barisan terdepan untuk menjaga umat Islam dari kezaliman para kafir Quraisy. Umar bin Khattab juga merupakan mertua Nabi Muhammad SAW, ayah dari istri Nabi Muhammad yang bernama Hafsah. Ia merupakan seorang muslim yang taat beribadah dan melaksanakan yang telah menjadi syariat dan sunnah. Umar bin Khattab saat menjabat sebagai kepala negara dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia belusukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi rakyatnya, lalu membantu untuk segera menyelesaikannya. Dari karakternya, Umar bin Khattab memang berbeda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dalam berbagai riwayat dikisahkan sebagai orang yang halus dan lembut namun tetap tegas. Sebelum meninggal karena sakit, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dalam wasiat yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Setelah menjadi kepala negara, Umar bin Khattab membuktikan keadilan, ketegasan, dan kasih sayangnya. Umat Islam ketika itu sempat kagum setelah mendengar pidato pertama Umar setelah dilantik. Pidato seorang kepala negara yang takut apabila tidak bisa memegang amanah sebagai pemimpin. Semua pemimpin dari berbagai tingkatan perlu merenungi isi pidato Umar bin Khattab, supaya tetap ingat, di balik jabatan yang diemban, ada tanggung jawab kepada Allah atas nasib rakyat yang dipimpinnya. Berikut isi pidato Umar bin Khattab saat dilantik menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Husain Haikal dalam buku biografi Umar bin Khattab. Segala puji bagi Allah, sebagaimana aku memuji Allah atas diriku. Salawat serta salam atas Nabi Al-Amin. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq. Ia telah melaksanakan amanah yang diembannya, selalu membimbing umat. Ia telah meninggalkan umat tanpa ada yang mengunjingnya. Kita setelahnya mengemban tugas yang berat. Kita tidak mendapat kebaikan dari hasil istihad kita saat ini, kecuali telah ada pada masa sebelum kita. Bagaimanakah kemudian kita bergabung dengannya kelak? Kepunyaan Allah lah yang telah diambil, dan kepunyaan Allah lah yang telah diberikan. Saudara-saudaraku, saya hanya salah satu dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Ya Allah, saya ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya ini sangat lemah, maka berikanlah saya kekuatan. Ya Allah, saya ini sangat kikir, jadikanlah saya orang yang dermawan. Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggalan sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Akan tetapi, kalau mereka melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka.
Pidato Umar bin Khattab mengajarkan seorang pemimpin agar tetap bersifat rendah hati. Umar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia pun menganggap bahwa jabatan hakikatnya adalah ujian. Lalu, secara tersirat Umar mengatakan, antara kepala negara dan warganya sama-sama memiliki kewajiban untuk saling mendukung. Demikian isi pidato Umar bin Khattab di hari pelantikannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau menulis wasiat yang ditulis oleh Utsman bin Affan, di mana wasiat itu memerintahkan supaya khalifah sesudah beliau dipimpin oleh Umar bin Khattab. Namun para sahabat ragu karena Umar bin Khattab memiliki sifat yang keras dan kasar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikukuh untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Dan setelah Umar bin Khattab dilantik untuk menjadi khalifah, semua para sahabat digetarkan oleh pidato pertama Umar bin Khattab yang sangat menyentuh hati para sahabat. Lalu sejak saat itu para sahabat lega dan percaya bahwa Umar bin Khattab bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan juga tegas. Setelah menjadi pemimpin, memang benar Umar tidak lagi egois dengan bersifat kasar dan keras, tapi dia lebih bersifat adil dan tegas. Selain itu, selama 12 tahun Umar bin Khattab memimpin sebagai khalifah, Umar juga berhasil membebaskan negara adidaya yakni Persia dan Romawi, serta mampu menundukkan Masjidil Aqsa tanpa perperangan atau pertumpahan darah sekalipun. Rahimakumullah, Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.